Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung kapanpun Bapak dan Ibu menonton video ini. Di video kali ini, saya akan membahas topik tentang Deferred Prosecution Agreement. Namun sebelum itu, jangan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izak Fasada Putra Basmana dengan PM 23071101033. Nah, baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang DPA atau Deferred Prosecution Agreement, izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan apa itu Deferred Prosecution Agreement dan kenapa Deferred Prosecution Agreement ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi DPA ini adalah mekanisme yang baru berkembang disebabkan oleh adanya pergeseran pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana di berbagai negara. Jika pada awalnya sistem peradilan pidana identik dengan proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan sebagai salah satunya jalur penyelesaian sengketa, jalur penyelesaian perkara, saat ini mulai berkembang berbagai mekanisme alternatif yang bertujuan menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, yaitu DPA. Deferred Prosecution Agreement merupakan konsep yang lahir dari kebutuhan untuk menyimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana selalu diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pada jenis tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan korporasi atau yang disebut juga dengan kejahatan ekonomi, negara mulai menerapkan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan penundaan proses penuntutan dengan syarat pelaku juga harus memenuhi kewajiban tertentu yang telah ditentukan. Keberadaan DPA atau Deferred Prosecution Agreement menjadi menarik untuk dikaji dalam konteks sistem peradilan pidana karena paradigma baru telah hadir mengenai fungsi penuntutan. Jaksa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pihak yang membawa perkara atau yang hanya membawa perkara ke dalam persidangan sampai memperoleh putusan, tetapi juga jaksa di sini sebagai institusi yang dapat mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum, pemulihan kerugian, serta upaya pencegahan pelanggaran di masa yang akan mendatang. Nah, pembahasan mengenai DPA menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana modern terus berkembang dan menyesuaikan diri terhadap tantangan kejahatan yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan korporasi dan aktivitas ekonomi lintas negara. Selain perkembangan praktik peradilan di tingkat internasional, perubahan penegakan dalam penyelesaian perkara pidana juga dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas bentuk kejahatan modern, globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, serta semakin luasnya aktivitas bisnis lintas negara menyebabkan munculnya jenis tindak pidana yang tidak lagi dapat ditangani secara optimal hanya melalui pendekatan pemidanaan secara konvensional. Dalam kondisi tersebut, sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga aktivitas penegakan hukum. Di sisi lain, proses peradilan pidana yang berlangsung secara penuh hingga tahap pemidanaan seringkali memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar. Pada perkara tertentu, khususnya yang melibatkan badan hukum atau korporasi, proses tersebut dapat menimbulkan dampak lanjutan yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga oleh pekerja, investor, konsumen, maupun stabilitas sektor ekonomi secara lebih luas. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya gagasan mengenai model penyelesaian yang tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban hukum tanpa mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar. Kemunculan DPA atau Deferred Prosecution Agreement menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mulai memperhatikan aspek pemulihan, kepatuhan hukum, dan pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran menuju model penegakan hukum yang lebih fleksibel, namun tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan pengawasan negara. Dalam konteks akademik, kajian mengenai DPA menjadi relevan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika pembaharuan hukum pidana di era modern. Pembahasan ini tidak hanya penting untuk memahami praktik yang berkembang, aplikasi konsep tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembelajaran mengenai DPA dapat menjadi salah satu sarana untuk melihat arah perkembangan sistem peradilan pidana
yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan hukum kontemporer. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik untuk menonton lagi? Itu hanya pembukaan, dan selanjutnya saya akan melanjutkan isinya. DPA secara umum dapat dipahami sebagai perjanjian antara penuntut umum dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, di mana proses penuntutan ditunda untuk jangka waktu tertentu dengan syarat pihak tersebut memenuhi sejumlah kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan secara penuh, proses penuntutan dapat diberhentikan. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, penuntutan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Konsep ini berkembang, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Latar belakang munculnya DPA tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas penanganan perkara korporasi. Dalam banyak kasus, proses pembuktian tindak pidana korporasi membutuhkan waktu yang sangat panjang, biaya besar, dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas apabila perusahaan negara dijatuhi sanksi pidana secara penuh. Melalui DPA, negara tetap dapat meminta pertanggungjawaban hukum tanpa harus selalu menjatuhkan pidana melalui putusan pengadilan. Mekanisme ini umumnya diawali dengan investigasi terhadap dugaan tindak pidana. Setelah ditemukan indikasi pelanggaran, dilakukan proses negosiasi antara penuntut umum dan pihak yang diperiksa. Dalam tahap ini, dibahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi, seperti pembayaran denda, pengembalian kerugian, kerjasama dalam proses investigasi, serta komitmen melakukan perbaikan di internal. Setelah kesepakatan tercapai, disusun dokumen perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak beserta jangka waktu pelaksanaannya. Selama masa tersebut, dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh kewajiban benar-benar dijalankan. Apabila seluruh syarat terpenuhi, perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dalam praktik internasional, DPA sering diterapkan terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi korporasi, pencucian uang, dan pelanggaran kepatuhan bisnis. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling banyak menggunakan mekanisme ini melalui kewenangan penuntutan yang dimiliki Department of Justice. Sementara di Inggris, penerapan DPA diatur secara lebih formal dan melibatkan persetujuan pengadilan agar terdapat kontrol terhadap isi perjanjian yang dibuat. Apabila dikaitkan dengan Indonesia, hingga saat ini DPA belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum pidana internasional hukum nasional, baik dalam KUHP maupun KUHP yang baru. Namun demikian, terdapat beberapa pendekatan yang memiliki semangat berupa seperti restoratif justice dan penghentian penuntutan berdasarkan pertimbangan waktu. Walaupun demikian, DPA memiliki karakter yang berbeda karena menempatkan perjanjian formal antara penuntut dan pelaku sebagai instrumen utama penyelesaian perkara. Konsep ini juga lebih sering digunakan terhadap tindak pidana korporasi dibanding tindak pidana konvensional. Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, DPA memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban di pengadilan. Kedua, negara dapat memperoleh pemulihan kerugian dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, pelaku didorong untuk memperbaiki sistem internal sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Namun demikian, penerapan DPA juga memunculkan kritik. Salah satu kritik utama adalah munculnya persepsi bahwa pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi dapat menghindari proses peradilan melalui mekanisme negosiasi. Selain itu, apabila tidak diawasi secara ketat, DPA berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, apabila Indonesia suatu saat mempertimbangkan penerapan DPA, diperlukan
dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta jaminan transparansi agar tujuan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik tetap dapat tercapai. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah dengan NPM 23071010276. Saya di sini akan menjelaskan bagian penutup dan menjelaskan tentang Deferred Prosecution Agreement secara singkat. DPA merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern yang menawarkan pendekatan berbeda dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme penundaan, penuntutan yang disertai kewajiban tertentu, DPA berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan efektivitas penyelesaian perkara. Selain itu, keberadaan DPA menunjukkan bahwa tujuan sistem ini secara eksplisit hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian, pencegahan pelanggaran di masa depan, dan perlindungan kepentingan masyarakat secara luas. Meskipun Indonesia belum mengadopsi mekanisme ini secara eksplisit, kajian mengenai DPA tetap relevan sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana kontemporer. Pemahaman terhadap konsen ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan pembaruan sistem peradilan pidana nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan hukum di masa mendatang. DPA atau Deferred Prosecution Agreement adalah kesepakatan antara jaksa dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, di mana proses penuntutan ditunda sementara dengan syarat pelaku memenuhi kewajiban tertentu. Jika kewajiban ini dipenuhi, perkara bisa dihentikan. Jika tidak dipenuhi, proses pidana dilanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan terkait DPA atau Deferred Prosecution Agreement. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.